Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa natubu ilaihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimanillahu wa iyyakum. Kita berada pada Jumat yang kedua dari bulan Syawal ini, setelah kita melewati rute perjalanan amalan mega proyek kita di bulan suci Ramadan. Maka yang pertama khatib mengucapkan kepada seluruh jamaah, taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair minal aidina wal faizin. Ternyata merupakan naluri dan fitrah setiap kita, apatah lagi secara spesifik sebagai orang-orang yang beriman, memiliki satu harapan dan obsesi setiap habis melakukan amalan-amalan kebaikan. Harapan yang tertinggi kita adalah semoga Allah Subhanahu wa taala dapat menerima baik daripada seluruh amalan-amalan itu yang merupakan investasi ukhrawi kita yang akan menjadi sebuah bekal dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu contoh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bahwa ternyata orang-orang soleh itu setelah beramal memang senantiasa berdoa agar supaya Allah berkenan untuk menerima daripada amalan baik itu. Salah satu di antaranya adalah ketika Nabi Ibrahim dan Ismail selesai membangun dan merenovasi Ka'bah, maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan di surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Ismail merenovasi dengan cara meninggikan daripada Ka'bah yang tadinya tertimbun ke dalam tanah, sambil setelah selesai membangun dan usai daripada proyek pembangunan Ka'bah itu oleh dua manusia yang terbaik ini, ayah dan anak,
yang merupakan dua-duanya adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di antara doa lantunan beliau berdua, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami, innaka antas sami'ul alim, dan karena sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Kemudian tidak cukup sekedar ia meminta harapan itu agar supaya diterima daripada amal-amal beliau. Ternyata beliau juga berharap agar supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan-kesalahan beliau. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, dan ampunilah kami ya Allah, karena sesungguhnya engkau adalah zat yang maha terima taubat dan maha kasih sayang. Kalau saja manusia pilihan yang bernama Ibrahim dan Ismail senantiasa berdoa setiap habis melakukan sebuah amalan, padahal para nabi dan para rasul adalah orang-orang yang mustajab daripada doa-doa mereka. Mereka adalah orang yang bisa dikatakan sangat jarang terjatuh kepada kesalahan. Bahkan secara umum para nabi dan para rasul itu adalah orang-orang yang maksum. Dan kalau saja sekali Ismail dan Ibrahim bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diampuni kesalahan-kesalahan mereka, diampuni dosa-dosa mereka, maka tentu kita yang tentu sangat jauh perbandingan antara Ibrahim, Ismail dengan kita. Bukan berarti kita merendahkan diri kita, bukan kita menganggap diri kita ini rendah dan tidak punya kedudukan, akan tetapi terlalu jauh perbedaan kalau kita ingin membandingkan diri kita dengan para nabi dan para rasul, termasuk Ibrahim alaihissalatu wassalam. Saya ingin mengatakan tentu kitalah yang lebih pantas untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita yang lebih pantas untuk banyak bersimpu dan bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita meninggalkan bulan suci Ramadan ini dan masuk pada bulan Syawal dan bulan-bulan selanjutnya, berharap sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kayaumi waladhat ummuhu. Kita berharap sebagaimana baru saja dilahirkan oleh ibu-ibu kita, yang mana seorang bayi tentu tidak punya noda, tidak punya dosa sedikit pun. Maka seorang muslim ketika ia melewati bulan suci Ramadan berharap segalanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaikan kertas putih, bagaikan kain putih, tidak mengandung sedikit pun noda. Dan karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembali diberikan umur yang panjang di bulan Syawal ini dalam rangka untuk menyongsong dan dalam rangka untuk memperbaiki niat-niat kita. Salah satu di antara hal yang perlu untuk kita lakukan setelah kita melakukan sebuah amalan, apalagi sebuah amalan yang cukup monumental, bulan Ramadan, adalah senantiasa bermuhasabah, melakukan introspeksi diri setelah kita melakukan amalan-amalan itu. Tentu harapan kita semoga amalan-amalan itu sempurna, akan tetapi ada juga unsur kekhawatiran-kekhawatiran, jangan-jangan amalan-amalan itu, apa yang telah kita kerjakan, ada unsur kekurangan-kekurangannya, maka kita juga mempersaksikan akan kekurangan-kekurangan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ada pijakan dasarnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat ke-18, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadi wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah seluruhnya kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin, dan hendaklah setiap pribadi, hendaklah setiap personil, hendaklah setiap individu, tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Tanzur secara biasa maknanya adalah melihat,
Akan tetapi melihat di sini sedikit ada penekanannya, melihat dengan saksama, memperhatikan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin, hendaklah setiap orang mencermati, memperhatikan dengan baik. Ma qaddamat li ghadin, apa yang telah dia lakukan. Amalan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ini sangat layak untuk kita jadikan sebagai bahan muhasabah. Yang pertama muhasabah itu adalah pertanyaannya, apakah amalan-amalan yang telah berlalu, yang telah kita lakukan itu insya Allah adalah amalan-amalan yang telah terpenuhi dua syarat utamanya sebagai syarat diterimanya setiap amalan seorang muslim. Yang pertama, adakah amalan-amalan yang telah kita kerjakan itu, mulai dari yang terkecil sampai kepada yang terlihat, apalagi yang nampak di hadapan manusia, itu adalah amalan-amalan yang telah kita persembahkan keikhlasannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Mereka tidak diperintahkan untuk beramal dan beriman terkecuali mengikhlaskan, memurnikan maksud mereka, tujuan mereka, nawaitu mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman sekarang ini yang memang persoalan niat, persoalan nawaitu itu sangat mudah untuk bergeser, sangat mudah untuk dia beralih pada lillahi, kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu telah diajarkan oleh syariat kita pada setiap waktu salat. Setelah kita bertakbiratul ihram, di antaranya doa iftitah yang selalu kita mengikrarkan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, bahkan hidupku dan matiku, segala aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan ini, ternyata ujung-ujungnya muaranya adalah lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah pertanyaannya, apakah amalan-amalan yang telah kita kerjakan itu adalah betul amalan-amalan yang telah kita pastikan lillahi subhanahu wa ta'ala am li ghairillahi subhanahu wa ta'ala? Sekadar kita merasa bahwa amalan yang telah kita lakukan ini sudah ada rasa keikhlasan dalam diri kita. Kata seorang ulama, Al-Imam As-Susi, pernah memberikan sebuah komentar tentang orang yang sudah merasa memiliki keikhlasan setelah ia beramal. Beliau mengatakan, man ra'a anna fi ikhlasihi ikhlasan fa ikhlasuhu yahtaju ila ikhlas. Kata beliau, barang siapa yang telah memandang dan menilai atau bahkan merasa bahwa ketika ia beramal sudah ada rasa keikhlasan yang muncul dalam dirinya, barang siapa yang menilai bahwa setiap dia habis beramal sudah ada rasa keikhlasan yang timbul dalam dirinya, maka kata beliau, fa ikhlasuhu yahtaju ila ikhlas. Ikhlas yang seperti itu, sekedar merasa ada keikhlasan. Keikhlasan yang seperti itu, kata beliau, adalah keikhlasan yang masih membutuhkan saringan keikhlasan, yang masih membutuhkan filter keikhlasan. Mana pada hari ini jamaah sekalian, dengan banyaknya informasi, dengan dunia medsos, informasi yang hampir bisa dikatakan amalan-amalan kita tidak nampak lagi. Sedang amalan itu belum nampak, belum tentu kita dapat menjamin dia diterima baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti bahwa amalan itu seharusnya kita sembunyikan segalanya. Ada amalan-amalan yang memang ketika kita nampakkan dengan tujuan agar orang lain untuk termotivasi juga mengikuti kebaikan-kebaikan itu. Akan tetapi jamaah Jumat rahimanillah wa iyyakum, persoalan keikhlasan ini adalah persoalan yang mudah diucapkan, akan tetapi dia persoalan yang sungguh membutuhkan kesungguhan dalam kehidupan kita. Seperti apa yang dikatakan oleh Imam As-Susi, man ra'a anna fi ikhlasi ikhlasan fa ikhlasuhu yahtaju ila ikhlas. Siapa yang memandang dan merasa bahwa keikhlasannya itu sudah ada keikhlasan, masih membutuhkan saringan keikhlasan. Ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kehidupan dan kematian.
agar Allah menguji kalian mana di antara kalian yang terbaik amalnya. Kata para ulama, yang terbaik itu adalah dua hal. Yang pertama adalah ketika kita mampu untuk menghadirkan keikhlasan itu, itulah yang terbaik. Dan yang kedua, yang perlu untuk kita introspeksi diri setelah kita ikhlas. Dan memang kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keikhlasan kepada kita pada setiap amalan-amalan yang telah kita lakukan. Salat-salat kita, munajat-munajat kita, puasa kita, zikir kita, baca Quran kita, sedekah kita, dan seluruh amalan-amalan tersebut. Tentu kita berharap agar Allah membantu kita untuk menghadirkan keikhlasan itu. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu kami untuk bisa mengingatmu, untuk bisa memperbaiki ibadah kami kepadamu. Yang kedua, jamaah Jumat rahimanillah wa iyyakum, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Setelah kita menghadirkan keikhlasan itu, yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah yang sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang yang kadang-kadang kita dengarkan, tidak ada masalah, yang terpenting kita sudah ikhlas, maka segalanya sudah beres. Maka satu hal yang perlu untuk kita ingatkan, bahwa sekedar ikhlas saja tentu ini belum cukup, akan tetapi ikhlas yang disesuaikan dengan sunnah Rasulullah SAW, itulah yang akan menyempurnakan daripada ibadah kita. Tentu ibadah-ibadah yang telah ditetapkan dalam syariat ini berdasarkan Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu kita tidak akan berani menambah dan mengurangi sedikit pun, karena itu adalah bagian daripada syarat diterimanya ibadah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan sholat subuh 2 rakaat saja, maka bukan karena dengan motivasi dengan alasan keikhlasan, mari kita melaksanakan sholat subuh 3 rakaat atau 4 rakaat, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Di situ mungkin ada keikhlasan, akan tetapi ternyata persoalan kaifiat dan cara ternyata sangat menentukan dalam setiap ibadah-ibadah kita. Itulah sebabnya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian umatku ini sebagaimana kalian melihat aku salat. Artinya pada hari ini terjemahannya, kita harus menggali hadis-hadis yang berkaitan dengan tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada buku yang berjudul adalah Engkau Melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat dari takbiratul ihram sampai salam. Itulah buku yang mengumpulkan dan merangkum seluruh sifat-sifat salat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari takbiratul ihram bahkan dalam niat sampai kita salam. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah, ikutilah cara berhajiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua hadis ini kita bisa analogikan dan kita bisa kiaskan pada ibadah-ibadah yang lain. Kalau salat kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. "Khudhu anni manasikakum." Maka tentu saja dengan ibadah-ibadah yang lain dalam rangka melakukan introspeksi diri untuk mendapatkan al-qabul, penerimaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, diharapkan agar supaya hal tersebut dapat kita cerna secara baik. Kemudian selanjutnya, jemaah Jumat rahimanillah wa iyyakum, kita telah merasakan berbagai nikmat di dalam bulan Ramadan dengan berbagai macam variasi ibadah-ibadah yang disyariatkan di bulan suci Ramadan. Tentu setelah kita memasuki bulan Syawal ini, kita berharap kita dapat istiqamah, kita dapat konsisten dalam mempertahankan sebuah prestasi yang kita telah dapatkan di bulan suci Ramadan itu. Jangan sampai berakhirnya daripada bulan suci Ramadan, berakhir pula daripada kegiatan dan kebiasaan-kebiasaan baik kita. Tinggal menjadi nostalgia yang namanya baca Quran, yang namanya berzikir. Dulu ketika bulan Ramadan kita mampu menamatkan Al-Quran berapakah hari khatam dalam bulan suci Ramadan. Tapi kenapa ketika kita ikankan oleh bulan Ramadan ini, selembar pun, seayat pun kita tidak mampu untuk melantunkan daripada ayat-ayat itu. Itulah sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma tsabbit qulubana ala dinik." Ya Allah, berikanlah ketetapan kami dalam mengamalkan agamamu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ma ba'd. Jamaah Jumat rahimanillah wa iyyakum. Pada khutbah yang pertama tadi, poin yang terakhir yang kita sebutkan adalah istiqamah, konsisten dengan kebaikan-kebaikan yang telah kita raih ya di bulan suci Ramadan. Maka di bulan Syawal ini insya Allah masih ada kaitannya dengan bulan suci Ramadan, dan mungkin itu salah satu di antara hikmah disyaratkannya ibadah yang sangat mulia ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shama ad-dahra." Kata Nabi, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, tentu saja karena iman dan berharap pahala, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia menambahkan puasa sunat pada bulan Syawal, kaitannya dengan bulan Ramadan, faka'annama shama ad-dahra, maka nilainya seakan-akan dia berpuasa setahun lamanya. Ini adalah sebuah peluang bagi kita jamaah Jumat rahimanillah wa iyyakum. Jangankan setahun kita berpuasa, sebulan saja kita berpuasa kita sudah ngos-ngosan, apalagi sampai setahun. Ternyata ada cara yang ditunjukkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada bulan Syawal ini, dan tidak mesti secara berurutan, boleh dilakukan dengan terpisah-pisah. Yang terpenting dia berada di dalam bulan Syawal. Yang kedua, sedikit, apakah ketika seseorang di bulan Ramadan yang lalu memiliki utang, istilah kita qadha kallah, apakah dia mesti mendahulukan membayar utang puasa Ramadan itu dan karena dia wajib, ataukah bagaimana pendapat para ulama dalam hal ini? Kita temukan kajian para ulama, kajian fikih, bahwa betul puasa Syawal itu adalah hukumnya sunnah dan qadha itu adalah hukumnya wajib. Maka secara hukum asal, apabila bertemu wajib dan sunnah, maka yang sunnah mengalah. Itu hukum asalnya. Akan tetapi ada satu hal yang perlu untuk kita jelaskan, bahwa walaupun puasa Syawal ini hukumnya sunnah, akan tetapi waktunya sangat terbatas, hanya pada bulan Syawal ini. Kemudian puasa pengganti itu, walaupun dia wajib, akan tetapi dia panjang waktunya. Maka bertemulah dua, antara wajib muwassa' dan kemudian masyru'un mudayyak. Bertemu dua hal ketika ada amalan yang waktunya sangat pendek, walaupun itu hukumnya sunat, maka tidak mengapa mendahulukan dan mengundurkan daripada puasa qadha itu. Dan ini tentu dari sisi keutamaan, andaikan ada yang bisa menyelesaikan daripada qadha itu, kemudian dia melakukan Syawal, maka itulah yang paling ideal. Akan tetapi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak memberikan pembebanan kepada hamba terkecuali yang mampu untuk dia lakukan. Semoga insya Allah puasa 6 hari ini kita bisa melakukan di bulan Syawal ini sebagai cara untuk menjaga stamina kita, keistiqaman kita. Semoga di bulan Syawal dan sampai bulan-bulan berikutnya, sampai kita mendapatkan bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan dan menolong kita untuk senantiasa berada dalam keistiqamahan itu. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mulaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min 'ainin la tadma wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma 'id 'alaina ramadhana 'adida. Allahumma 'id 'alaina ramadhana 'adida. Allahumma 'id 'alaina ramadhana 'adida. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salatikum yarhamukumullah. Dipersembahkan oleh
Yayasan Haji Muhammad Cengho Sulsel dan Takmir Masjid Muhammad Cengho Goa.